Pesawat dari luar negeri yang baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta harus menjalani prosedur kedatangan internasional, di antaranya adalah tes PCR untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19. Pihak Bandara Suta mengklaim pergerakan penumpang mulai merangkak naik dengan rata-rata 40.000 hingga 45.000 penumpang per hari. Memperketat kedatangan internasional, pihak dari Bandara Soekarno-Hatta juga menyiapkan penambahan fasilitas swab tes PCR yang hasilnya keluar paling lama 1 jam. Dengan adanya penambahan fasilitas ini yang semula bisa melayani 200 orang per jam, kini bisa 1.000 orang per jam. Hal ini pun dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan, ditambah juga untuk menghindari adanya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di area bandara. Selain itu, untuk di area kedatangan internasional, nantinya penumpang bisa menyertakan nama dan juga nomor paspor untuk mendapatkan barcode, di mana barcode ini bertujuan untuk tes PCR di dalam area terminal dan pengambilan hasil tes PCR serta akomodasi sampai ke tempat karantina dan proses karantina di hotel ataupun di Wisma Atlet Pademangan, di mana karantina ini berlangsung selama 8 hari ke depan. Jika memang masih belum divaksin, bisa mendapatkan vaksin di tempat karantina setelah melangsungkan swab tes PCR 2 kali yang menunjukkan hasil negatif COVID-19. Kini hanya Terminal 3 dan Terminal Sub E2 yang memang melayani calon penumpang. Untuk Terminal 1 masih belum dibuka ataupun masih belum dapat melayani calon penumpang. Kalau kita bicara mengenai jumlah WNA sendiri yang masuk ke Indonesia, ini tercatat dari kantor keimigrasian sebanyak 11.400 WNA. Setidaknya ada 5 negara yang warganya masuk ke Indonesia ini paling banyak, ada di Jepang, dari Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Kalau untuk jumlah WNA yang keluar dari Indonesia tercatat ada sebanyak 7.200 orang. Dengan adanya pelonggaran PPKM sendiri, pihak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga mengklaim adanya jumlah penumpang yang meningkat cukup signifikan, di mana saat ini mencapai 40.000 hingga 50.000 penumpang per harinya. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan bulan lalu, 20.000 sampai 30.000 penumpang per harinya. Dengan adanya peningkatan jumlah penumpang dibarengi pula peningkatan jumlah penerbangan 450 sampai 475 penerbangan, baik itu yang landing ataupun yang take off. Dengan adanya peningkatan dari jumlah penumpang ini masih jauh jika dibandingkan kondisi normal ataupun sebelum pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia, yang mana jumlah penumpang bisa 180.000 sampai 200.000 calon penumpang. Dan kini Kementerian Kesehatan juga mengklaim bahwa varian virus corona baru atau seperti Lambda ataupun juga Miu ini masih belum masuk ke Indonesia. Untuk itu kita harapkan dengan kebijakan pemerintah seperti memperketat kedatangan internasional, penumpang juga bisa saling berkooperatif, bisa bekerja sama untuk menerapkan prokes secara ketat di area bandara dan juga sampai ke tempat karantina. Putri Amanda, Irham Andriaji, Berita 1, Tangerang, Banten.